Kita itu hidup di zaman yang sangat membenci kata menunggu. Segala sesuatunya dirancang untuk menjadi lebih cepat. Dari pengiriman instan, dari proses masak yang lebih cepat, dan semuanya itu pengen cepat kaya, cepat sukses, dan lainnya. Bahkan konten beralih dari YouTube yang lebih panjang menjadi Reels atau short form yang lebih pendek. Dan orang itu nggak sabar dan pengen tahu secepatnya. Kata-kata yang mungkin kalian pernah dengar itu adalah instant gratification. Di dunia yang lebih mengedepankan stimulasi yang konstan, di mana kalian tuh otaknya selalu teroccupied atau selalu ada isinya, kebosanan itu rasanya adalah kata-kata yang najis. Tapi setiap orang sukses itu tahu betul bahwa kebosanan itu mungkin adalah kunci untuk menjadi sukses dan untuk menjadi berhasil. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Doni Senjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Dan kalau kalian tanya soal kebosanan, bisa dibilang saya udah paham betul. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita berteman dengan kebosanan. Building big things takes time. Secara biologis memang manusia itu dirancang untuk mencari sesuatu yang cepat. Karena insting primitif kita itu bergantung pada kemampuan kita untuk bertahan hidup. Dan kalau kita nggak mendapatkan resources ataupun sesimpel makanan gitu ya dengan cepat, maka mungkin aja kita akan meninggal. Tapi pada dunia modern, insting itu bisa menjadi jebakan. Kita mau semuanya instan. Perubahan tubuh, body transformation dengan instan. Maunya cepat, 3 bulan harus udah berubah. Dan akhirnya orang-orang menghalalkan segala cara yang mungkin tidak aman ataupun tidak direkomendasikan untuk mencapai tujuan mereka. Padahal segala sesuatu yang besar itu membutuhkan waktu untuk dibangun. Ketika kita ingin membangun bangunan misalkan, kita nggak boleh untuk mau apa-apa cepat, karena bisa jadi fondasinya itu akan gampang runtuh. Dalam dunia fitness, otot itu misalkan, itu tidak dibangun dengan waktu semalam. Mereka itu perlu waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi. Ada satu quotes yang saya suka banget, yaitu adalah most people quit before the compounding effect starts to work. Jadi compounding effect itu adalah titik ketika hasil dari effort kalian itu akan berkali-kali lipat. Dan biasanya itu bukan di awal. Dan jika memang kalian menganggap kebosanan itu adalah hal yang sulit, kalian tuh nggak sendiri. Dan semua orang pun akan menganggap hal yang membosankan itu sulit. Namun ya esensinya itu, jika semuanya itu gampang, semua orang bakal jadi orang hebat kan. Human bodies love repetition and regularity. Jika kita teliti lebih dalam, tubuh manusia secara biologis itu bekerja berdasarkan siklus. Dulu ketika kita masih kuno, kita belum punya jam. Tapi gimana caranya kita bisa tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama, dan siklus itu berulang sampai sekarang gitu. Jadi otak kita itu sebenarnya adalah sebuah mesin prediksi. Semakin terprediksi suatu lingkungan atau kegiatan kalian, maka otak kalian itu akan semakin efisien. Jadi ibarat ketika kita ingin melakukan suatu kebiasaan gitu ya, kemungkinan besar kita akan lebih mudah untuk mengulanginya tanpa capek mikir. Jadi semakin biasa kalian melakukan suatu kegiatan, maka energi yang dipakai oleh otak kalian itu akan semakin sedikit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada suatu proses di mana saraf kita itu menjadi efisien. Namanya adalah myelination. Saya mungkin nggak akan bahas terlalu dalam karena terlalu nerdy gitu ya bahasanya. Tapi intinya adalah myelination ini akan membuat saraf kalian itu lebih efisien dalam mereka mentransportasi sinyal gitu ya. Selain itu mungkin tadi saya ada bahas soal siklus tidur. Kenapa kok manusia itu punya siklus tidur dan bahkan mereka tanpa jam itu bisa bangun dan tidur di waktu yang sama. Jadi ini kita sebut juga dengan circadian rhythm. Jadi circadian rhythm itu adalah jam tubuh biologis manusia, di mana kita itu terbiasa untuk melakukan suatu kegiatan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi jam biologis internal tubuh manusia ini itu akan mengatur hormon kalian, mungkin akan mengatur rasa lapar kalian, mungkin akan mengatur juga energi level kalian. Dan ini semua terbentuk karena adanya pola. Sesimpel ketika kalian makan terlalu dekat dengan jam tidur, maka badan kalian itu akan lebih sulit untuk tidur dan mereka akan terbiasa untuk tidur lebih larut malam. Itu kenapa jam makan kita mungkin akan sangat berpengaruh pada jam tidur kita. Jadi circadian rhythm ini terbentuk akibat adanya pola kehidupan kalian. Dan jika orang tanya ke saya, gimana caranya tidur lebih nyenyak? Maka sebenarnya bukan sebelum tidurnya doang yang diperhatikan, tapi dari bangun tidurnya. Dan sebenarnya masih banyak pola-pola kehidupan manusia dan juga pola-pola biologis yang mungkin kalian tahu ya. Tapi yang setelah ini saya yakin akan mengubah pikiran kalian. Dalam suatu konsep fitness ada namanya SAID principle atau Specific Adaptation to Impose Demands. Jadi simpelnya gini, ketika kalian mau jago basket ya kalian latihan basket, nggak mungkin kalian latihan biliar gitu. Dan pada SAID principle, manusia itu disebutkan akan beradaptasi lebih baik
pada stimulus yang berulang dan tidak ambigu. Jadi stimulusnya atau rangsangannya itu harus spesifik dan juga harus berulang. Jadi itu kenapa kita harus memperhatikan program latihan kita. Kenapa saya selalu sarankan untuk jangan ganti-ganti gerakan gitu loh. Dan mungkin untuk beberapa orang ini tuh menjadi membosankan ya. Kenapa gerakan saya sama terus? Ya karena memang itu yang akan menghasilkan hasil yang paling bagus. Ini juga nggak berlaku pada fitness doang, ini ada berlaku juga untuk bisnis kalian atau kerjaan kalian. Ketika kalian dikit-dikit ganti arah, dikit-dikit saya males lakuin ini lagi, dikit-dikit bosen. Mungkin itu kenapa kalian gak sukses dan gak berhasil. Karena kalian ubah-ubah pendekatan kalian dan kalian harus mulai lagi dari nol gitu loh. Jadi kebosanan yang kalian anggap sebagai hal yang gak memberikan hasil, itu justru mungkin adalah hal yang paling efisien dan paling efektif untuk kalian bisa mencapai apa yang kalian mau di fitness ataupun di luar fitness. Dan poin selanjutnya ini mungkin akan memvalidasi lebih lanjut ya, kenapa kalian tuh harusnya berteman dengan kebosanan. Manusia itu overestimate hal yang mereka bisa lakukan dalam waktu 3 bulan, tapi mereka underestimate hal yang mereka bisa lakukan dalam waktu 10 tahun. Jadi dalam kasus fitness misalkan, kita itu lebih gampang untuk, pokoknya saya bisa tuh untuk transformasi dalam waktu 3 bulan gitu loh. Jadi mereka itu lebih ke halu dalam jangka waktu yang dekat. Tapi jarang orang yang berorientasi dalam jangka waktu yang panjang gitu, dalam waktu 5 tahun. Itu jarang sekali. Ingat, balik lagi ke poin yang awal, untuk membangun sesuatu yang besar itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi apapun subjeknya ya kan harus berorientasi dengan jangka waktu yang panjang gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kok tapi ada orang yang udah sukses di umur muda? Kok ada orang yang badannya bagus padahal baru 3 tahun latihan? Mereka saya sebut juga dengan outlier. Jadi orang-orang outlier ini mungkin aja punya bakat alami yang di atas kalian gitu. Dan kalau kalian nonton video ini, kemungkinan besar percaya sama saya, kalian bukan outlier. Kalaupun kalian outlier, bayangin apa yang kalian bisa lakuin dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi sebenarnya inti video ini adalah saya ingin memvalidasi kalian, kenapa kok segala sesuatunya tuh harus sabar gitu, harus sustain gitu, harus lakuin dengan jangka panjang. Ya karena memang kayak gitu loh. Jadi whether you are gifted or not, working hard and working long is the only option. Dari tadi saya udah kasih alasan-alasan kenapa manusia itu sebaiknya berteman dengan kebosanan kalau mereka mau berhasil ataupun mereka mau sukses. Sekarang gimana caranya kita bisa untuk berteman dengan kebosanan itu sendiri? Nah, ini real meat-nya. Jadi ketika kalian itu sudah berteman dengan kebosanan, maka yang terjadi adalah itu sebenarnya adalah sebuah kebiasaan gitu. Simpelnya gini, ketika kalian ngelakuin hal-hal yang kalian suka gitu, yang kalian lakuin setiap hari, apakah kalian ngerasa bosan? Mungkin pada suatu titik iya, tapi pada akhirnya kalian akan ngelakuin hal itu lagi. Simpel ketika kalian punya makanan favorit, ya mungkin kalian akan ke situ terus dan mungkin akan bosan, tapi tetap kalian lakuin. Jadi ketika saya itu ingin menanamkan suatu mindset pada klien saya biasanya pakai teknik ini. Jadi dalam menanam sebuah kebiasaan gitu ya, psikologis manusia itu biasanya bekerja dengan 2 hal, reward dan punishment. Jadi menciptakan kebiasaan itu sebenarnya adalah gimana caranya kita menciptakan sistem di mana kita itu bisa menggunakan reward dan punishment cycle ini. Terlepas dari sebosan apapun latihan, ya selama kalian dapat 2 hal ini, saya rasa kalian akan tetap lakuin hal tersebut. Jadi dalam gym, rewardnya itu sesimpel ketika kita mendapatkan dopamin dari latihan. Bisa jadi kita angkat beban lebih berat, bisa jadi kita lari lebih jauh atau lebih cepat, bisa jadi juga kita bisa melakukan suatu gerakan yang mungkin dulu kita nggak bisa lakuin. Jadi ketika kita lihat hal ini, kita itu akan rewarded. Sekarang kita ngomongin punishment ya. Tadi kan udah reward, sekarang kita ngomongin punishment. Jadi punishment itu terjadi biasanya ketika orang itu ada di kondisi yang terpuruk ya. Jadi misalkan dalam konteks gym itu adalah ketika mereka udah nggak bisa gerak secara leluasa, apa-apa sakit gitu. Ataupun ketika mereka nggak puas dengan apa yang mereka lihat di kaca. Jadi reward dan punishment ini harus bekerja berbarengan. Ketika kita lagi bosan, kita harus inget gitu, reward dan punishment akan apa yang kita lakukan. Kalau kalian gym, maka rewardnya yang tadi dan punishmentnya yang tadi. Ketika kalian misalkan kerja gitu ya, rewardnya adalah ya kalian jadi makin sukses. Punishmentnya adalah mungkin kalian jadi nggak bahagia gitu karena kan nggak punya uang dan nggak bisa beli apa-apa. Jadi semua itu harus kalian remind terus, kalian harus inget terus. Dan ya udah celebrate aja ketika memang kalian udah dapetin rewardnya. Dan ketika ada punishment, ketika kalian ngerasa kok, kondisi gue kok terpuruk ya, jadikan itu sebagai bensin api kalian keluar dari kondisi kalian yang lama gitu. Jadi sebenarnya berteman dengan kebosanan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun saya udah kasih tahu ada reward, punishment, bla-bla-bla, kalian harus punya willpower yang kuat juga gitu. Karena balik lagi kayak yang sebelumnya, berteman dengan kebosanan ini tuh adalah bukan sesuatu yang mudah. Kalau misalkan kalian tanya saya, ya memang nggak mudah. Saya juga akan jawab nggak mudah gitu. Tapi dengan kalian punya skill berteman dengan kebosanan ini, maka saya yakin apapun yang kalian mimpikan, apapun yang kalian ingin capai, itu akan lebih mudah dicapai. Karena ya kalian akan lebih robust gitu. Kalian kuat untuk bisa endure atau bisa kerja dengan jangka waktu yang panjang. Dan kalian nggak akan gampang kemakan sama, apa-apa cepat gitu. Kalian nggak akan kemakan. Jadi pesan dari video ini adalah,
Berteman dengan kebosanan itulah hal yang baik, dan ketika kalian ingin membuat sesuatu yang besar, kalian harus bisa endure, kalian harus bisa tahan, dan kalian harus bisa menjadikan kebosanan itu teman kalian. Karena dalam perjalanannya, membangun sesuatu yang besar sekali lagi, itu tidak sebentar. Akhir kata, saya Donik Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.